Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir untuk mengikuti kembali pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku, di dalam diri setiap orang yang mengaku dirinya percaya kepada Yesus Kristus, setidak-tidaknya harus memiliki dua hal ini saudara. Apa itu? Yaitu iman dan pengharapan. Ya, saya ulangi sekali lagi saudaraku. Di dalam diri setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus, harus memiliki minimal dua hal ini saudara, iman dan pengharapan. Kita telah menerima banyak pengajaran mengenai keselamatan. Salah satunya yang tercatat di dalam Efesus 2 ayat 8 yang selalu menjadi dasar orang untuk percaya, yaitu bahwa keselamatan itu bukan hasil usaha manusia, ya, tetapi itu merupakan pemberian Allah, ya. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat mengaku-ngaku karena saya banyak berbuat kebaikan maka saya pasti diselamatkan. Keselamatan itu bukan bikinan manusia saudaraku. Jadi kita jangan coba-coba membuat teori-teori, ya. Keselamatan itu adalah absolut milik Allah Bapa kita yang di sorga. Dialah yang menentukan bagaimana cara manusia itu beroleh keselamatan. Maka dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Maka sekali lagi jangan ada orang yang merasa diri karena banyak berbuat kebaikan dia pasti diselamatkan. Nah, kita sekarang sudah tahu bahwa iman juga adalah sesuatu yang kita kerjakan berdasarkan firman Tuhan. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan itu yang disebut orang beriman. Kalau cuma percaya bahwa firman Tuhan itu benar, tidak melakukan, maka kita tidak dapat menyebut kita orang beriman. Ya, sekali lagi kalau kita melakukan firman Tuhan, itulah baru kita bisa menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman. Tetapi tadi saya katakan kepada saudara, kita harus memiliki minimal dua hal, bukan saja cuma iman tetapi juga pengharapan. Kenapa? Karena ternyata saudaraku, keselamatan itu juga bukan hanya terbatas atau hanya satu-satunya karena kita memiliki iman, tetapi juga karena ada pengharapan. Di dalam Roma 8 ayat 24 dikatakan oleh firman Tuhan, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Nah, begitu penting pengharapan ini saudaraku, ya, sebagai satu bagian yang utuh dengan iman saudara. Jadi iman dan pengharapan ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa saling melenyapkan. Saudara punya iman tetapi tidak punya pengharapan, saudara bisa gugur di dalam perjalanan hidup saudara, imanmu bisa gugur. Saudara punya pengharapan tetapi tidak punya iman, itu juga pengharapan yang sia-sia. Maka ketika saudara mempunyai pengharapan, sekalipun saudara hidup di dalam kesengsaraan, nah ini dia saudaraku, ya, sekalipun engkau hidup di dalam kesengsaraan, tetapi karena pengharapan itu ada, maka engkau dapat terus mempunyai semangat untuk maju. Dan ketika engkau mempunyai semangat untuk terus maju karena engkau memiliki pengharapan itu, maka kesengsaraan yang engkau dapat lalui itu menimbulkan ketekunan. Ya, mungkin kesengsaraan itu berlangsung lama di dalam hidup saudara. Tetapi kan adanya pengharapan yang benar di dalam diri Yesus Kristus, itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan berdampak kepada suatu sifat tahan uji. Ya, saudara akan memiliki karakter yang tahan uji di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Yesus Kristus. Lalu dikatakan juga saudaraku, misalnya di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara perhatikan, dunia ini menurut firman Tuhan itu akan lenyap. Segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita itu akan lenyap. Maka setiap orang harus memiliki tiga hal ini. Memiliki iman, memiliki pengharapan, dan kasih. Tidak bisa hilang salah satunya saudara. Ya, saudara harus memiliki iman, saudara harus memiliki pengharapan, saudara juga harus memiliki kasih.
Dan khusus mengenai kali ini yang saya sedang bawa kepada saudara, yaitu pengharapan. Pengharapan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini bukanlah pengharapan kepada apa yang saudara lihat dengan mata kepala saudara. Saudara tidak boleh menaruh pengharapan kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Ya, berharap dipuji manusia, dihormati manusia, dimuliakan oleh manusia. Ya, saudara dihargai oleh manusia. Bukan seperti itu pengharapan yang saudara perjuangkan. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara lihat itu. Yang dimaksudkan Paulus di sini bahwa kalau kita menaruh pengharapan hanya ketika kita hidup saja, bahwa ketika kita hidup, kita inginkan segala sesuatu yang membuat hati kita nyaman, membuat kita dihargai, dihormati, lalu kita mau menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita dikatakan oleh Rasul Paulus, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Karena yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, pengharapan kita itu baik kita masih hidup maupun setelah kita mati. Yesus telah menunjukkan hal itu. Yesus mati dengan begitu mengalami kengerian, saudara. Tetapi dia kemudian bangkit. Dan hari ini dan selama-lamanya dia akan tetap berada di dalam kerajaan sorga. Yesus hari ini sudah berada dalam kerajaan sorga. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Kita tidak hanya menaruh pengharapan kepada Kristus karena kita ingin memperjuangkan hidup kita ini, supaya kita mengalami kehidupan yang nyaman, supaya kita mengalami suatu rasa bangga, kehormatan, ya, kita merasa dihargai, bukan itu. Tetapi kita terus menaruh pengharapan bahwa ketika kita mati ada kehidupan setelah itu, bahwa kita dibangkitkan karena Yesus juga bangkit, kita tinggal bersama Yesus Kristus di dalam kerajaan surga. Itu pengharapan yang benar. Berbicara mengenai pengharapan ini memang luas, saudaraku. Tetapi untuk kali ini setidak-tidaknya saya mau mengingatkan kepada kita sekalian bahwa jangan kita hanya berpedoman kepada satu hal aja, yaitu iman. Tetapi kita juga harus menjalaninya bersama-sama dengan pengharapan. Iman dan pengharapan ini harus berjalan bersama-sama. Saudara punya iman tetapi tidak punya pengharapan, saudara mempunyai iman yang sia-sia. Sebaliknya, saudara mempunyai pengharapan tapi saudara tidak mempunyai iman, saudara bukan seorang yang melakukan firman Tuhan, itu juga tidak ada gunanya, tidak akan membawa manfaat kepada saudara. Tetapi kalau saudara mempunyai iman, saudara melakukan firman Tuhan dengan suatu pengharapan yang benar, maka apapun yang Tuhan Yesus janjikan melalui firman-Nya itu pasti tergenapi dalam hidup saudara. Jadi inilah yang mau saya sampaikan kepada saudara, bahwa kita di dalam hidup ini harus memiliki iman dan sekaligus juga pengharapan. Kedua hal ini harus berjalan bersama-sama. Seperti saya ulangi lagi di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita harus memiliki ketiga hal ini. Ya, ketiga hal ini kita harus miliki secara bersama-sama. Tidak boleh ada salah satu yang tidak ada. Ya, kita harus memiliki iman, kita juga harus memiliki pengharapan, dan kita juga harus mempunyai kasih dalam hidup ini. Kalau kita mempunyai ketiga hal itu, maka kita akan beroleh keselamatan yang dijanjikan oleh Yesus Kristus tersebut. Jadi jangan sampai saudara salah memahami, ya. Betul dikatakan oleh firman Tuhan, ya, kita diselamatkan oleh iman. Tetapi di dalam Roma 8 ayat 24 dikatakan juga kita diselamatkan dalam pengharapan. Maka kita harus memiliki iman sekaligus juga pengharapan. Dan tentu saja kasih yang merupakan dasar yang paling kuat yang ditanamkan oleh Yesus Kristus ketika dia hadir ke dalam dunia ini. Bahwa dia memperkenalkan hanya kasih itulah yang dapat menyelesaikan dosa manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih, ya, hanya dengan kasih dapat menyelesaikan segala dosa manusia, segala pelanggaran manusia. Tetapi ingat, bagian kita juga bukan cuma hanya kasih, tetapi juga iman. Iman adalah ketika kita melakukan firman Tuhan, dan juga pengharapan.
bahwa kita menaruh pengharapan kita selama kita hidup itu kepada apa yang dijanjikan oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada apa yang kita pandang dengan mata kita. Bukan kepada apa yang kita rasakan bahwa kita ingin dihargai, dihormati oleh manusia. Bukan itu pengharapan kita. Tetapi pengharapan yang benar adalah pengharapan kepada janji firman Tuhan. Demikian saudara pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.